Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang trigger dalam PLSQL. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, memahami konsep trigger pada PLSQL. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan manfaat trigger. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis trigger. Dan yang keempat, membuat contoh trigger sederhana. Nah, pengertian trigger. Trigger adalah sebuah blok program dalam PLSQL yang tersimpan di dalam database dan akan berjalan secara otomatis ketika terjadi suatu peristiwa tertentu, seperti perubahan data pada tabel. Berbeda dengan prosedur atau function yang harus dipanggil secara manual, trigger bekerja secara otomatis di latar belakang. Adapun event yang memicu trigger antara lain ada insert, update, dan delete. Selanjutnya ada karakteristik trigger. Trigger memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari program PLSQL lain. Antara lain yang pertama dijalankan secara otomatis atau implisit, yang kedua tidak bisa dipanggil secara manual, yang ketiga tidak menerima parameter, dan yang terakhir terikat pada tabel atau view. Nah, dengan demikian, trigger sangat cocok digunakan untuk mengontrol proses yang terjadi di database tanpa campur tangan langsung dari user. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat trigger. Trigger digunakan untuk membantu pengelolaan database secara otomatis. Adapun manfaatnya yang pertama, meningkatkan keamanan database, yang kedua, menjaga integritas data, yang ketiga, membuat log aktivitas secara otomatis, yang keempat, mencegah kesalahan transaksi, dan yang kelima, menghasilkan nilai otomatis pada kolom tertentu. Nah, dengan trigger, banyak proses bisa berjalan tanpa intervensi user. Selanjutnya, struktur dasar trigger. Trigger memiliki struktur umum seperti gambar berikut. Nah, struktur ini menunjukkan kapan trigger dijalankan, event pemicu, dan aksi yang dilakukan. Selanjutnya ada komponen trigger. Dalam sebuah trigger, terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Di sini ada beberapa komponen trigger. Yang pertama ada trigger timing, yaitu kapan trigger dijalankan, sebelum atau sesudah event. Yang kedua ada trigger event, yaitu kejadian yang memicu trigger. Dan yang ketiga trigger condition, yaitu syarat tambahan atau opsional. Dan yang keempat ada trigger body, yaitu isi perintah yang dijalankan. Nah, semua komponen ini menentukan bagaimana trigger bekerja di dalam database. Nah, selanjutnya ada jenis trigger. Yang pertama ada trigger berdasarkan waktu. Trigger dapat dibedakan berdasarkan waktu eksekusinya. Hal ini menentukan kapan aksi dalam trigger akan dijalankan. Nah, di sini ada yang pertama ada before trigger, dijalankan sebelum event, biasanya untuk validasi. Yang kedua ada after trigger, dijalankan setelah event, biasanya untuk pencatatan. Dan yang ketiga ada instant trigger, digunakan pada view untuk menggantikan aksi asli. Nah, yang kedua ada trigger berdasarkan level. Selain berdasarkan waktu, trigger juga dibedakan berdasarkan level eksekusinya. Di sini ada dua. Yang pertama ada row level trigger, dijalankan untuk setiap baris data yang berubah. Yang kedua ada statement level trigger, dijalankan satu kali untuk setiap perintah. Nah, perbedaan ini penting karena berpengaruh pada jumlah eksekusi trigger. Nah, selanjutnya ada old and new. Dalam trigger, old and new dikenal dengan konsep referensi data lama dan data baru. Nah, untuk old sendiri digunakan untuk mengambil nilai data sebelum perubahan, sedangkan new digunakan untuk mengambil nilai data setelah perubahan. Nah, kedua referensi ini sangat berguna terutama pada operasi update dan delete. Oke, itu tadi penjelasan mengenai trigger pada PLSQL, mulai dari pengertian trigger, fungsi dan manfaat, jenis-jenis trigger, hingga konsep penting seperti old and new. Nah, setelah ini saya akan melanjutkan ke prakteknya langsung menggunakan FreeSQL.
Oke, di sini saya sudah membuka FreeSQL dan sekarang saya akan mencontohkan penggunaan trigger pada PLSQL. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil yaitu sistem pengelolaan data pasien di sebuah klinik, di mana di dalam sistem ini terdapat tabel bernama pasien klinik yang digunakan untuk menyimpan data pasien. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat tabel pasien klinik. Nah, di dalam tabel pasien klinik ini terdapat beberapa tabel, di antaranya ada ID pasien dengan tipe data number dan digunakan sebagai primary key. Selanjutnya ada nama pasien dengan tipe data varchar 2 dengan panjang data 50. Selanjutnya ada umur dengan tipe data number, ada jenis layanan, tipe datanya varchar 2 dengan panjang data 50. Yang yang terakhir ada status dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 50. Nah, setelah membuat tabel, kita akan jalankan perintah ini. Tabel berhasil dibuat dan di sini muncul pasien klinik. Nah, untuk melihat tabel kita bisa menjalankan perintah select bintang from nama tabelnya yaitu pasien klinik. Kita jalankan ini. Nah, sekarang tabelnya sudah muncul ya di sini. Selanjutnya kita akan membuat trigger tipe DDL event. Nah, yang pertama kita akan membuat trigger dengan nama TRG event DDL pasien. Selanjutnya, nah, bagian kode baris ini berarti bahwa trigger akan dijalankan sebelum terjadi perintah DDL berupa drop atau alter. Selanjutnya kita tulis begin. Selanjutnya if. Nah, untuk baris bagian ini berfungsi untuk mengecek nama objek database yang sedang dikenai perintah DDL.
Nah, untuk kode baris ini itu digunakan untuk menampilkan pesan error khusus dan menghentikan proses DDL. Artinya, jika ada yang mencoba menghapus atau mengubah struktur tabel pasien klinik, maka sistem akan menolak dan menampilkan pesan tersebut. Nah, selanjutnya kita menutup dan ini mengakhiri kode program dengan ini. Nah, untuk pengecekannya kita bisa menjalankan dengan menghapus tabel dengan perintah drop table nama tabelnya. Nah, sekarang kita coba jalankan ini dulu. Nah, trigger berhasil dibuat dan sekarang kita coba jalankan perintah drop. Nah, setelah perintah drop dijalankan menampilkan error yang berarti trigger berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu membuat trigger tipe DML event yang berfungsi untuk mendeteksi adanya perubahan pada sebuah tabel. Nah, langkah pertamanya kita akan membuat trigger dengan nama TRG event DML pasien. Nah, untuk baris ini itu digunakan untuk menentukan bahwa trigger akan dijalankan setelah terjadi operasi insert, update, dan delete pada tabel pasien klinik. Pada bagian begin, kita akan menampilkan pesan berikut. Tampilkan pesan terjadi perubahan pada tabel pasien klinik. Diakhiri dengan N. Nah, untuk pengujian trigger tipe DML event, kita bisa menginputkan isi tabelnya terlebih dahulu dengan menjalankan perintah insert itu nama tabelnya, values. Nah, kita isi untuk ID yang pertama dengan nama Andi, umurnya 20 tahun, dan jenis layanannya umum, dan statusnya selesai. Kita juga akan menambahkan 3 data lagi. Copy saja. Untuk ID yang kedua, kita beri nama Susi.
dengan umur 19, jenis layanannya Rugi, statusnya menunggu. Terus untuk ID yang ketiga, namanya Budi, umur 25, jenis layanannya mata, statusnya selesai. Selanjutnya untuk yang ketiga, ID 4 dengan nama Dina, umur 22, jenis layanannya umum, dan statusnya diperiksa. Nah, selain insert juga, kita bisa untuk mengajarkannya menggunakan update. Nah, sekarang kita coba jalankan ini terlebih dahulu. Nah, muncul bahwa trigger tipe DML berhasil dibuat. Selanjutnya kita bisa menambahkan data. Coba jalankan lagi. Berhasil diisi dengan data-data tersebut dan sekarang kita coba jalankan enggak, sebelum kita jalankan update kita coba lihat isi tabelnya dulu. Nah, sekarang tabelnya sudah terisi dengan data-data yang tadi kita inputkan, yaitu Andi berumur 20 tahun dan jenis layanannya umum dan statusnya selesai dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan coba update dari eh, ID 1. Jadi dari umur Andi 20 jadi 25. Coba. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Nah, sekarang umur Andi sudah berubah menjadi 25. Selanjutnya, kita akan membuat trigger tipe timing before yang digunakan untuk memvalidasi data pada tabel pasien klinik. Nah, di sini kita akan membuat trigger dengan nama trigger timing before pasien. Nah, selanjutnya before insert or update on pasien. Nah, baris kode ini digunakan untuk menentukan bahwa trigger akan dijalankan sebelum terjadi proses insert atau update pada tabel pasien klinik. Selanjutnya, bagian baris kode ini berarti trigger akan dijalankan untuk setiap baris data yang diproses.
Selanjutnya, begin. Nah, di dalam begin ini terdapat dua validasi, yaitu yang pertama, if umur baru harus kurang dari 0. Tidak boleh, maaf, tidak boleh kurang dari 0 atau tidak boleh negatif. Jika umur baru bernilai negatif, maka akan muncul pesan error berikut. Misalnya umur tidak boleh negatif. Nah, untuk kondisi yang kedua atau validasi yang kedua menggunakan else if, di mana umur baru tidak boleh kurang dari umur lama atau umur sebelumnya. Nah, jika kondisi itu terjadi, maka muncul pesan error verify application error umur baru tidak boleh lebih kecil dari umur sebelumnya. Kita tutup. Nah, untuk pengujiannya kita bisa melakukan update dengan umur yang bernilai negatif dan yang umur bernilai kurang dari umur baru yang nilainya kurang dari umur sebelumnya. Kan kita update. Nah, kan di umur pertama itu umurnya 25. Nah, sekarang kita coba umurnya jadi dibuat jadi. Nah, sebelum melakukan update, ini satu. Sebelum melakukan update, kita akan jalankan perintah ini terlebih dahulu. Nah, jadi berhasil dilakukan. Sekarang kita coba update yang pertama dulu, yaitu umurnya bernilai negatif. Nah, karena tadi nggak boleh ya, jadi muncul error dan sesuai dengan error yang tadi kita buat.
Nah, sekarang kita coba yang selanjutnya. Nah, ini juga error. Di sini muncul error umur baru tidak boleh lebih kecil dari umur sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membuat trigger tipe timing after yang digunakan untuk keperluan logging atau audit, khususnya mencatat perubahan nilai umur pada tabel pasien klinik. Nah, di sini kita membuat trigger dengan nama TRG Timing After Patient. Selanjutnya, nah, untuk baris ini itu berarti trigger akan dijalankan setelah terjadi operasi update, khususnya pada kolom umur di tabel pasien klinik. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel selisih bertipe data number yang variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan selisih umur. Nah, selanjutnya kita em, menuliskan rumus penghitungan selisihnya, yaitu variabel selisih sama dengan umur baru dikurangi umur lama. Selain itu juga kita akan menampilkan pesan after ini umur berubah sebesar digabungkan dengan variabel selisih lagi dengan ini dengan N. Nah, untuk pengecekannya kita akan melakukan update pasien klinik. Jadi kita akan mengupdate umur eh, hmm, nah, di sini kita akan mengupdate pasien umur pasien dengan ID 1. Yang tadinya 25 jadi 30. Kita jalankan ini dulu. Nah, trigger berhasil dibuat. Sekarang kita jalankan update-nya.
Nah, akan muncul pesan after timing, umur berubah sebesar 5 tahun. Nah, jadi kan umur awalnya kan eh oh, enggak, umur barunya kan 30. Nah, dikurangi umur lama. Umur lamanya tuh 25. Jadi selisihnya itu 5 tahun. Selanjutnya kita akan membuat trigger tipe level raw. Nah, di sini kita membuat trigger dengan nama TRG raw level pasien. Nah, selanjutnya, nah baris ini berfungsi untuk mendeskripsikan bahwa trigger akan dijalankan sebelum update pada tabel pasien klinik. Di begin kita akan menampilkan pesan update pasien ID. Yang digabungkan dengan all ID mesin dan diakhiri dengan ini. Nah, untuk pengecekannya kita bisa melakukan update dengan ID 3 sekaligus. Jadi kita melakukan update ke ID 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita jalankan ini terlebih dahulu. Nah, trigger berhasil dibuat dan sekarang kita jalankan ini untuk update. Nah, eh, akan muncul ini. Akan muncul pesan raw level update ID pasien ID 2. Jadi yang diupdate itu ID 2, ID 3, dan ID 4. Nah, untuk yang terakhir kita akan membuat trigger tipe level statement. Pertama, kita membuat triggernya terlebih dahulu.
dengan nama. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membuat trigger tipe level statement. Nah, untuk yang terakhir, kita akan membuat trigger tipe level statement. Pertama, kita membuat triggernya terlebih dahulu dengan nama dan target statement level. Nah, jadi trigger ini berjalan setelah update pada tabel pasien klinik. Right. Perintah dan menampilkan output nanti setelah update dijalankan. Setelah update dijalankan, akan keluar output seperti ini. Selanjutnya kita akan akhiri program dengan N. Nah, untuk pengecekannya kita bisa ya, mengupdate seperti tadi. Saat kita salin saja dari atas. Nah, tapi ininya kita ubah lagi karena nilainya itu tidak boleh sama. Jadi kita tidak boleh sama atau kurang dari umur sebelumnya. Jadi kita coba dengan 37. Nah, kita jalankan ini dulu. Nah, trigger berhasil dibuat. Sekarang kita jalankan update. Nah, muncul ini. Ini nih, statement level semua proses update selesai. Nah, coba kita lihat hasil akhir dari tabelnya. Nah, kan tadi kita sudah mengubah umur di ID 2, 3, dan 4. Nah, sekarang umur ID 2, 3, dan 4 itu sama 37 sesuai tadi terakhir melakukan update. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya contohkan dan saya jelaskan di materi trigger ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.